Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u biha qulubana nura wa tudhiquna biha ladzatan nadhari ila wajhil karim laylan wa nahara wa tarzuquna biha kamalal mutaba'ati lahu batinan wa zahira wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, Fabisanadil mutasiri ila hujjatil islami Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Qala al-qismu tsani ma yatakarraru bi takarruril asabi'i wa hiya salawatu ayyamil usbu'i wa layalihi likulli yawmin wa likulli lailatin. Bagian yang kedua menjelaskan mengenai tentang sholat yang dilakukan dalam seminggu sekali. Seminggu sekali. Kalau bab yang sebelumnya dilakukan dalam setiap hari. Bab yang ingin saya baca ini, yang ingin kita pelajari, ingin kita kaji bersama, salah satu bab sing dadekno perdebatan di kalangan para ulama. Jadi bab yang nanti kita baca ini adalah salah satu bab di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dijadikan perdebatan di kalangan para ulama. Jadi kitab Ihya itu termasuk kitab sing kontroversi. Kontroversi iki. Ana sing ngarani kitab Ihya iki sing pikirannya terlalu kelinci, Pak. Terlalu kelinci. Ono sing ngarani kitab Ihya iki ditulis Imam Al-Ghazali murni saking ilham. Murni saking ilham. Jadi tanpa nopo, tanpa enggak ada proses belajar atau enggak mengutip dari kitab yang lain. Ono sing ngarani ngono, kelinci itu. Kelinci iki terbantahno. Di dalam muqaddimah Ihya dulu sudah dikatakan, beliau mengatakan bahwa kitabku ini Al-Ihya bukan satu-satunya kitab tentang membahas mengenai tentang seputar tasawuf. Jadi ada sebelum kitab Ihya ini sudah ada. Dan isi kitab Ihya ini ada sebagian yang saya kutip dari kitab-kitab terdahulu. Itu pengakuan Imam Al-Ghazali. Jadi wong sing di keyakinan kaya ngono terbantahkan dengan sendirinya dengan perkataan Imam Al-Ghazali dalam Muqaddimah Al-Ihya. Beliau mengatakan di antaranya di sini karya-karya ulama terdahulu yang sudah membahas yang hampir senada dengan bahasan kitab Ihya seperti kitab Qutil Qulub karya Imam Abu Thalib Al-Makki. Ada lagi kitab Ar-Risalah Risalatul Qusyairiyah karya Imam Al-Qusyairi. Ada lagi Al-Muhasabah apa lagi karya Imam Aris Al-Muhasabi dan lain sebagainya. Banyak sekali kitab-kitab sebelum kitab Ihya yang menjelaskan tentang seputar tasawuf. Ono sing ngarani kitab Ihya iki kitab sing sesat. Ono sing iki mau sing kelincipan menduwur, iki kelincipan mengisor. Ono sing ngarani ono. Sampai coba googling, browsing, delok wacanan artikel-artikel yang menjelaskan tentang kesesatan kitab Ihya. Banyak itu. Kenapa dikatakan sesat? Ini yang perlu kita kaji bersama. Dan jadi wong iki aja melu-melunan. Orang yang mengatakan kitab Ihya itu sesat itu hanya alasannya hanya 3. Satu, kitab Ihya memuat hadis-hadis yang dianggap hadis maudhu. Yang pertama. Yang kedua, kitab Ihya memuat
cerita-cerita yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Cerita-cerita. Jadi nanti di bab-bab awal di kitab Ihya, terutama di juz 3, nanti yang Ghazali terkadang menulis cerita-cerita ulama-ulama terdahulu atau para wali-wali Allah sing cocok haliyae kaya-kaya bertentangan dengan syariat Islam. Nah, itu alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga, mereka yang mengatakan kitab Ihya itu sesat. Ihya itu menjelaskan tentang beberapa makom atau kedudukan yang biasa dikenal di kalangan ulama sufi. Di antaranya ada makom wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti. Jadi makom-makom seperti itu dianggap mereka itu bertentangan dengan syariat. Nah ini orang-orang yang terlalu kemengisoran, mau kan kelincipan. Terlalu ngarani kitab Ihya kitab yang sesat. Padahal cuma corok dipikir sing bermasalah kan cuma telu ikut tok. Bukan berarti kita orang oleh maca Ihya. Nah, itu jadi lah benar kita mikir kados ngoten. Dan itu kula mboten cocok. Nggih, kula mboten cocok. Pendapat yang pertama ya ora cocok, terlalu kelincipan. Pendapat yang kedua iki ya gak cocok, terlalu kelincipan mengisor juga. Sampai tahun berapa dulu, kisaran tahun zamannya Imam Syadzili ya kalau nggak salah ya, abad ke-5 atau abad ke-6 Hijriah itu kitab-kitab Ihya itu dibakar. Abad ke-7 ya, kalau Imam Ghazali meninggal kan abad ke-5, abad ke-7 kisaran itu kurang lebih kitab Ihya itu dibakar karena dianggap sesat. Kemudian ada pendapat yang ketiga, ini pendapatnya tengah-tengah. Dan ini pulau sing cocok. Pendapatnya tengah-tengah ngarani Ihya ini bukan hasil dari ilham atau wangsit cara Jawa mboten. Ya ini murni karya ilmiah. Ya beliau juga mengutip dari kitab-kitab terdahulu seperti kitab Qudil Qulub. Tapi ya Ihya itu juga memuat memang hadis-hadis yang memang tidak hadis sahih, juga tidak hadis hasan. Tapi hadisnya hadis dhaif. Nah ini sing perlu dikaji. Lalu kalau kepengen bahas sedurunge maca iki ben sampean iki rodok mantep. Ya rodok mantep. Anggene ngamalo apa sing didhawuhne Imam Ghazali ing kitab Ihya. Jadi pendapat sing nomor 3 kitab Ihya iki isine luar biasa. Ning yo ora diingkari bila kitab Ihya itu memuat hadis-hadis dhaif. Diakui ini hadis dhaif itu pirang-pirang dalam kitab Ihya. Saking hebatnya kitab Ihya sampai Imam Nawawi mengatakan kadal Ihya ayyakuna Qur'anan. Imam Nawawi. Kitab Ihya itu meh-meh wae kaya Al-Qur'an. Hampir-hampir seperti Al-Qur'an. Saking hebatnya isine kitab Ihya. Mak sayange jerone kono memuat hadis-hadis dhaif. Jadi hadisnya bukan hadis maudhu tapi hadis dhaif. Lah niki sing perlu sampeyan ngerti. Penentuan hadis iku ana hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Semuanya itu adalah ijtihad. Semua itu hasil ijtihad. Hasil ijtihad itu nek kapan bener ganjarane loro. Nek salah ganjarane siji. Ijtihad. Aja dok kira hadis iku sahih, hasan, dhaif iku zamane Kanjeng Nabi wis ana iku enggak. Itu belakangan mawon iku. Semenjak dikenal apa itu jenenge ilmu syarah wa ta'dil niku. Atau ilmu mustalah hadis. Nah, niku semenjak iku mawon. Nah semuanya niku hasil ijtihadiyah. Mulane terkadang hadis yang dianggap maudhu itu cara ulama liya, cara ijtihad ulama liya dianggap hadis dhaif. Ulama ahli hadis yang terkenal zaman akhir ini, zaman terakhir ya, zaman terakhir kan sing rame-rame Syekh Albani
Kadang sampai nek maca ana kutipan hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani gitu kan. Ini tuh termasuk ya beliau bisa dikatakan orang yang beristihad di dalam fan hadis. Ono wae karya-karya Albani yang diantaranya itu Albani punya karya satu kitab yang memuat semua hadis dhaif. Jadi di kelompok orang ini hadis dhaif kabeh, ya hadis sahih kabeh, ada hadis maudhu. Ngoten mawon karyane Albani niku dibantah kali salah satu ulama Al-Azhar, ulama Mesir. Salah satu ulama Al-Azhar mengatakan cara Jawa nih, cara Indonesia nih, Syekh Albani itu termasuk ulama hadis sing sembrono. Sing sembrono. Sembrononya apa? Setelah karya-karya beliau itu dikaji sama salah satu ulama Mesir tadi, ternyata beliau itu memasukkan hadis-hadis yang sebetulnya hadis sahih ke dalam hadis dhaif. Begitupun sebaliknya. Sebetulnya itu hadis dhaif dia masukkan ke hadis sahih. Itu Albani. Makanya sampai nggak usah terlalu mat tentang misalnya apa hadis ini hadis sahih, hadis ini itu hanya istihad semua. Makanya bab yang nanti kita baca ini hadisnya tidak ada yang hadis sahih, pun tidak ada hadis hasan, tidak ada. Allah sing ngarani hadis maudhu, sing paling metenteng ngarani nek hadis maudhu ning bab iki yaitu Imam Ibnul Jauzi, muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Itu sing paling metenteng ngarani hadis-hadis ning Ihya termasuk ning bab sing ape diwaca iki termasuk hadis itu hadis maudhu. Hadis maudhu. Nanti hadis maudhu ya. Hadis maudhu itu hadis sing rawine wis terkenal ngapusi sehingga matan hadisnya tidak bisa dipercaya. Nah, itu hadis maudhu. Tapi dibantah oleh banyak ulama, di antaranya dibantah oleh Imam Suyuti. Bantahannya cara Jawane Imam Ibnul Jauzi ini terlalu sembrono. Ngarani hadis-hadis ning Ihya iki hadis maudhu. Ternyata dikaji oleh Imam Suyuti, tidak, hadisnya tidak sampai hadis maudhu, tapi hadisnya memang hadis dhaif. Nah, yang jadi masalah hadis dhaif kalau hadis maudhu itu beda jauh. Kalau hadis maudhu semua ulama sepakat kita tidak boleh meriwayatkan hadis maudhu, kita tidak boleh mengamalkan isinya hadis maudhu kalau meyakini itu hadis maudhu. Oke. Tuh yang pertama, jadi jelas hadis maudhu tidak boleh diriwayatkan, tidak boleh diamalkan. Nah, yang kedua hadis dhaif. Hadis dhaif ini para ulama berbeda pendapat. Hadis dhaif dia itu dipadakno antara hadis maudhu kali hadis dhaif. Okay. Untuk masalah ini kalau sepakat kali Imam Suyuti, kali ulama-ulama kita termasuk Imam An-Nawawi, Imam Syekh Muhammad Az-Zabidi ingkang nyarai kitab Ihya dan lain-lain. Jadi kalau sepakat bila hadis-hadis sing ning kitab Ihya niki derajate atau kualitasnya itu kualitasnya boten wonten sing hadis maudhu. Mentok-mentok ini ku hadis dhaif, dhaifnya paling dhaif jiddan. Dhaif jiddan sing banget lemah, tapi tidak sampai masuk ke hadis maudhu. Nah, sehingga berarti sing hadis maudhu kita buang. Ya, kita yakini hadis yang ada dalam kitab Ihya adalah hadis dhaif. Namun bolehkah kita mengamalkan hadis dhaif? Nah, ini jadi masalah. Semua ulama sepakat bahwa hadis dhaif itu tidak boleh dibuat standar untuk menetapkan suatu akidah atau hukum-hukum syariat Islam. Saya ulangi lagi. Jadi hadis yang derajatnya atau kualitasnya itu hadis dhaif tidak boleh digunakan standar untuk menetapkan suatu akidah tertentu atau hukum-hukum syariat tertentu. Nah, ya. Simula hadis sahih kali hadis hasan. Laris
liyane iku oleh. Misalnya kanggo fadhailul a'mal, kanggo nyemangati wong ben ngibadahi tambah sregep, kanggo meden-medeni wong ben pergi neraka. Oleh kanggo apa itu jenenge nyeritakno manakib-manakib, boleh menggunakan hadis-hadis dhaif. Jadi masalah itu menurut pendapatnya mayoritas ulama. Ada lagi yang mengatakan hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan secara mutlak. Baik itu untuk menetapkan suatu akidah tertentu atau suatu hukum-hukum syariat tertentu ataupun untuk fadhailul amal. Ini termasuk sing diikuti kalian imam-imam sing digemari kalih kelompok-kelompok salafi wahabi. Ini menggemari ulama-ulama sing ngarani bilih hadis dhaif iku hadis sing ora oleh digunakno secara mutlak. Hadis cara itu nggih, cara ulama-ulama itu ngarani hadis dhaif iku ora oleh digunakno, gak oleh diamalno secara mutlak. Baik itu untuk menetapkan suatu akidah atau hukum-hukum syariat halal haram ataupun untuk fadhailul a'mal ora oleh. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, hadis dhaif boleh kita amalkan tapi dengan syarat. Dengan syarat, ada ketentuan-ketentuan tersendiri. Di antaranya syaratnya, ini menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan syaratnya itu ada 3. Syarat oleh ngamalah hadis dhaif. Siji, kualitas dhaifnya tidak terlalu parah. Jadi dhaif tidak terlalu mendekati hadis maudhu'. Jadi tingkatkan hadis dhaif kan ini nek tak jelasno dawa niki tentang mustalah hadis, teman tak kutip nasi sithik mawon. Jadi hadis niku secara umum niki tak jelasno sithik mawon ben sampeyan rada paham tentang mustalah hadis. Hadis secara umum niku dibagi kalih, wonten hadis mutawatir, wonten hadis ahad. Hadis ahad niku dibagi 3, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Hadis sahih hasan ikilah sing oleh digawe standar menetapkan suatu akidah atau hukum-hukum syariat Islam. Itu kudune nggawa hadis sing kualitasnya hasan atau sahih. Jadi mentok-mentok hasan, dhuwure sahih. Kemudian yang ketiga bagian dari hadis ahad niku hadis dhaif. Hadis dhaif iki ora oleh kanggo nentokno suatu hukum akidah atau hukum-hukum syariat. Tetapno halal haram gak oleh gowo hadis dhaif. Lawis hadis dhaif bagiannya piro? Macam-macam. Hadis dhaif niku pirang-pirang. Ana sing ngarani iku jumlahe ana 42, ana 48, ana sing ngarani 9, macam-macam pirang-pirang. Cuma nek tak simpulno ya kula nyimpulno intine hadis dhaif iku penyebabe mung loro tok. Siji karena sanadnya terputus, nomor 2 karena rawinya rodok bermasalah. Nah, ini karena apa ibu sini jadi rawi hadis niku syaratnya angel. Nah itu nek sing rawi ini rodok bermasalah, contohnya tahu ngapusi atau mungkin dia iku senengane apa ibu sini nglakoni perkara-perkara sing dianggap ino atau tidak terhormat. Itu enggak pantas jadi perawi hadis sahih atau hasan. Dan ana rawi sing model ngoten, engko nek nyampe hadisnya jadi hadis dhaif. Itu cara ringkasane. Jadi pertama karena disebabkan karena sanadnya terputus, atau yang kedua karena rawinya rada bermasalah. Jadi bagian hadis dhaif pirang-pirang sing paling mendekati hadis maudhu' disebut dengan hadis mungkar. Hadis mungkar. Dan nanti di kitab Ihya ini, bab yang nanti kita baca ini banyak memuat hadis-hadis dhaif sing kategorine hadis mungkar. Hadis mungkar itu hadis apa? Itu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dianggap sebagai seorang yang pembohong, atau dianggap dia sudah pernah atau masih melakukan dosa besar atau fasik kalau sudah bahasa Arab. Jadi orang perawi ijih lakoni dosa gede.
atau dia pernah melakukan dosa besar belum tobat. Kok dia riwayat hadis? Hadis itu jadi hadis dhaif sing dhaife mungkar. Ada juga orang yang mengatakan yang dimaksud dengan hadis mungkar itu hadis yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang tidak dikenal atau belum diketahui di kalangan para ulama muhaddisin. Itu disebut hadis dhaif, tapi dhaifnya dhaif mungkar. Itu tingkatan hadis mungkar atau hadis dhaif mungkar itu tingkatan hadis dhaif yang paling lemah. Karena itu hadis itu hampir-hampir mendekati hadis maudhu. Tapi boleh diamalkan menurut mayoritas ulama. Oke, itu sekelumit tentang ilmu mustalah hadis. Dan sampean mangke nek ngamalno apa sing didhawuhna munggo sing iki gak usah ragu, gak usah ragu karena menurut mayoritas ulama seperti yang didhawuhkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, beliau mengatakan sing intine ngamalno hadis dhaif kanggo fadhailul a'mal, kanggo nyemangati tadi tambah ibadah seperti kalih Gusti Allah itu oleh wae malam yakun maudhu'an, selama tidak sampai ke derajat atau kualitas hadis maudhu'. Jadi selama hadis itu bukan hadis maudhu', boleh kita amalkan dan boleh kita riwayatkan. Al-qismu tsani ma yatakarraru bi takarruril asabi'i wa hiya shalawatu ayyamil usbu' wa layalihi li kulli yaumin wa li kulli lailatin. Jadi bagian yang kedua, salat yang diulang-ulang seminggu sekali. Itu disebut dengan salat mingguan. Salat mingguan berarti seminggu sekali kono salat-salat tertentu. Hadis-hadisnya di sini itu tidak ada yang hadis sahih, tidak ada yang hadis hasan. Semuanya menurut ulama yang saya ikuti termasuk Imam Suyuti, semuanya adalah hadis dhaif. Jadi sekali lagi mengamalkan hadis dhaif boleh saja. Menurut mayoritas ulama. Cara Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani oleh nggo syarat siji, mau syaratnya kita terus ya. Cara Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani oleh ngamal hadis dhaif kanthi syarat siji, memang kadar dhaif itu tidak terlalu parah. Yang kedua, isi dari hadis itu tidak bertentangan dengan hukum asal syariat Islam. Yang ketiga, ketika kita mengamalkan hadis dhaif, kita tidak meyakini bahwa itu adalah sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tambahan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi secara umum menurut mayoritas ulama tidak diperlukan syarat seperti itu. Asal hadis itu tidak sampai ke derajat atau kualitas hadis maudhu, boleh kita amalkan dan boleh kita riwayatkan. Yang pertama, amal ayyamu fanabta'u fiha biyaumil ahad. Ini khusus hari Ahad. Salat yang dilakukan khusus di hari Ahad. Berarti ingatkan kan, jadi bab ini sebetulnya ini bukan bab yang baru ya. Sebelum Imam Al-Ghazali tulis Ihya, bab ini pun ditulis oleh Imam Abu Thalib Al-Makki dalam kitab Qutil Qulub. Setelah Ihya ditulis lagi oleh Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Ghunyah. Kemudian bawahnya lagi ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Haqi An-Naziri dalam kitab Khazinatul Asrar. Jadi sebetulnya Al-Ghazali ini bukan orang yang pertama kali menulis bab ini, karena jauh sebelum beliau di dalam kitab Qutil Qulub sudah ditulis tentang bab ini. Yang pertama, Yaumul Ahad, salat yang khusus dilakukan di hari Ahad. Bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla yaumal ahadi arba'a raka'atin, barang siapa yang melakukan sholat di hari Ahad sebanyak 4 rakaat. Barang siapa yang melakukan sholat, ya sholat nawafil ini, sholat nawafil di hari Ahad sebanyak 4 rakaat, yaqra'u fi kulli raka'atin Fatihatul Kitabi wa amanar Rasulu marratan. Setiap 1 rakaat membaca Fatihah 1 kali, kemudian
disambung dengan bacaan amanar rasul di akhir surat Al-Baqarah. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih, seterusnya sampai tekan akhir surat Al-Baqarah. Jaminannya apa? Kataballahu lahu bi'adadi kulli nasraniyyin wa nasraniyatin hasanatin. Allah akan mencatat baginya sebagai hasanah, dicatat mendapatkan hasanah kebaikan sebanyak bilangan orang Nasrani, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi wong sing gelem nglakoni salat niku mau jaminan pertama diitiwai hasanah kebaikan ganjaran sebanyak bilangan orang Nasrani, baik laki-laki maupun perempuan. Wong Nasrani sak donya sing wedok sing lanang kabeh niku ditotal ganjarane apa niku totale piro? Nah iku wong sing lakoni salat iki diberi ganjaran sebanyak bilangan orang Nasrani tersebut. Yang pertama, yang kedua, wa ta'allahu salata nabiyyin. Ia akan diberi pahala oleh Allah seperti pahalanya Nabi, seperti pahala yang didapatkan oleh Nabi. Ketiga, wa katabalahu hajjatan wa umratan. Ia akan dicatat sebagai orang yang mendapatkan pahala haji dan umrah. Keempat, wa katabalahu bi kulli rak'atin alfa sholatin. Setiap satu rakaat yang dilakukan tadi ia dianggap wa katabalahu bi kulli rak'atin alfa sholatin, dianggap seperti sembahyang sebanyak 1000 rakaat. Berarti sak rakaat itu dianggap sholat 1000 rakaat. Berarti nek ping 4 rakaat berarti pinten? 4000 rakaat. Yang terakhir, wa atahullahu fil jannati bi kulli harfin madinatan min miskin alfar. Ia kelak di surga ia akan di wa atahullahu fil jannati bi kulli harfin madinatan min miskin alfar. Setiap satu huruf yang dibaca, satu huruf bacaan Al-Quran yang dibaca di dalam sholat tadi, setiap satu hurufnya Allah akan memberikan Madinah, kota di dalam surga yang terbuat dari min miskin alfar, dari minyak misik yang sangat-sangat harum. Niku nek sing gelem salat wayah dina Ahad 4 rakaat, setiap satu rakaat maca Fatihah karo amanah Rasul. Nah, iki amanah Rasul lu ganjarane semono kae. Tapi hadisnya ini adalah hadis dhaif, tapi enggak apa-apa kita amalkan. Apa? Itu yang pertama. Waruya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah bersabda, wahidullah bi kathratis sholati yaumal ahad. Wahidullah, esakanlah Allah, suwijina Allah, bikasratis sholati yaumal ahadi, dengan memperbanyak sembahyang di hari Ahad. Esakanlah Allah dengan cara memperbanyak sholat di hari Ahad. Fa innahu subhanahu ahadun, karena sesungguhnya Allah adalah Ahad, Maha Satu. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Faman shalla yaumal ahadi ba'da sholatil dhuhri arba'a raka'atin ba'dal fardhati was sunnah. Barang siapa yang melakukan sholat di hari Ahad, yaitu ketika ba'da sholat duhur dan ba'da sholat ba'diyah duhur, sebanyak 4 rakaat. Ini sholat nawafil, sholat sunnah mutlaqah. Sholat di hari Ahad setelah sholat duhur dan sholat ba'diyah duhur, kemudian melakukan sholat 4 rakaat. Yaqra'u fi raka'atil ula, rakaat yang pertama yang membaca Fatihatul Kitab, membaca surat Al-Fatihah. Kemudian disambung wa tanzilas sajdah, membaca surat As-Sajdah. Oh iya kan. Jadi rakaat pertama Al-Fatihah, maca napa? Surat As-Sajdah. Wafisaniyati, rakaat kedua Fatihatul Kitab wa Tabarakal Mulk, membaca surat Fatihah sama surat Tabarak, surat Al-Mulk. Itu rakaat kedua.
Summa tasyahhada wa sallama, kemudian salam. Jadi 2 rakaat salam. Summa qama fa shalla rak'ataini ukhrayaini, kemudian sembahyang lagi 2 rakaat. Yaqra'u fihi ma Fatihatal Kitabi wa suratal Jumu'ah wa sa'alallaha ta'ala hajatahu. Kemudian di 2 rakaat tadi yang kedua 2 rakaat yang kedua tadi membaca surat Fatihah sama surat Al-Jum'ah, surat Jumu'ah. Sudah 1 rakaat Fatihah surat Jumu'ah, Fatihah surat Jumu'ah. Kemudian salam. Jadi petang rakaat ya, 2 kali salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 2 rakaat pertama Fatihah kali surat Sajdah. Rakaat kedua Fatihah kali surat Al-Mulk. Rakaat ketiga keempat setelah kemudian salam, terus begitu disambung rakaatnya. Sing rakaat kedua salat maca Fatihah kali surat Jumu'ah. Wa sa'alallaha ta'ala, kemudian berdoa kepada Allah. Wa sa'alallaha ta'ala hajatahu, kemudian berdoa sesuai hajatnya. Bar salat itu terus donga apa hajatmu apa. Kana haqqan 'alallahi ayyaqdiya hajatahu. Maka sudah menjadi haknya Allah, orang tersebut akan dikabulkan, akan disembadani hajat keinginannya. Artinya apa? Dongane dikabulno Gusti Allah. Ya, kita melakukan ya salat itu mau. Di hajat apa sampean? Salat 4 rakaat setelah salat zuhur dan ba'da zuhur di hari Ahad. Ini dengan bacaan-bacaan yang tertentu seperti saya sudah jelaskan tadi. Hadisnya ini tidak sampai hadis sahih atau hadis hasan, tapi boleh diamalkan. Kemudian itu hari Ahad kan, Yaumul Isnin, sekarang hari Senin, sholat yang dilakukan di hari Senin. Rawa Jabirun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan oleh sahabat Jabir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah bersabda, man shalla yaumal isnaini inda irtifa'in nahari rak'ataini, barang siapa yang melakukan sholat di hari Senin ketika matahari atau ketika siang itu sudah mulai naik, kisaran waktu duha, sebanyak rak'ataini 2 rakaat. Ini khusus hari Senin. Dari Senin sholat 2 rakaat inda irtifa'in nahar, ketika katakanlah waktu duha lah, rodok padang, rodok awan. Yaqra'u fi kulli rak'atin Fatihatal Kitabi marratan, setiap 1 rakaat membaca surat Fatihah 1 kali. Wa ayatal kursiyi marratan, membaca ayat kursi 1 kali. Wa qul huwallahu ahad, membaca surat qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Wal mu'awwidataini marratan, lan surat Al-Mu'awwidatain Al-Falaq An-Nas 1 kali. Jadi sholat 2 rakaat di hari Senin ketika wis rodok padang, kisaran jam 9:30 lah, kurang lebih semono. Sholat 2 rakaat, setiap 1 rakaat membaca Fatihah 1 kali, ayat kursi 1 kali, Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. 2 rakaat. Fa'idha sallama, ketika sudah salam, sebar rampung, istaghfarallah 10 marrat. Setelah salam kemudian membaca istighfar 10 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sebanyak 10 kali. Wa shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 marratin. Setelah baca istighfar kemudian baca sholawat 10 kali. Jadi sholat 2 rakaat, bacaannya kaya ngono mau, bar salam terus baca istighfar 10 kali, lalu baca sholawat. Sholawat setelah sholawatnya bebas. Sallallahu ala Muhammad boleh, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh, bebas 10 kali. Jaminannya apa? Dari riwayat ini, ghafarallahu ta'ala lahu dzunubahu kullaha, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Semua dosa-dosanya akan diampuni Gusti Allah. Lagi aja nggih sampean aja nggih ngono nggih, wah aku tak lakoni dosa.
Orang kok nek salate ditampa ngono lho. Nek ora ditampa ya ora iso kok fadilah kaya ngono. Lah rene awake gak ngerti salat kita niku ditampa ta ora. Yo kalau dilakoni lah, dilakoni. Sapa ngerti pas lakoni ditampa Gusti Allah, jaminane ghafarallahu ta'ala lahu dzunubahu kullaha. Semua dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warawa Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, riwayat dari sahabat Anas bin Malik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man shalla yaumal itsnaini itsnatai asyrata raka'atan, barang siapa yang melakukan sholat di hari Senin sebanyak 12 rakaat, jadi sholat nawafil, sholat sunnah, yaqra'u fi kulli raka'atin, di 12 rakaat enggak? Yaqra'u fi kulli raka'atin, setiap satu rakaat membaca Fatihatul Kitabi, surat Fatihah, wa ayatul kursi, ayat kursi, marrotan, satu kali. Jadi Fatihah satu kali, ayat kursi satu kali. Itu setiap satu rakaatnya sebanyak 12 rakaat dilakukan di hari Senin. Fa'idha farago, ketika sudah selesai, sudah rampung 12 rakaat, qara'a qul huwallahu ahad isnatai asyrata marratan. Setelah selesai 12 rakaat kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 12 kali. Wastaghfarallaha isnatai asyrata marratan. Setelah membaca surat Al-Ikhlas 12 kali, lalu dilanjutkan membaca istighfar 12 kali. Di sholat rolas rakaat di hari Senin, setiap satu rakaat membaca Fatihah dan ayat kursi satu kali. Setelah salam yang dari rakaat yang terakhir dari 12 rakaat tadi, kemudian baca surat Al-Ikhlas 12 kali, lalu membaca istighfar 12 kali. Fadilah kok jaminane kanggo wong sing gelem lakoni salat iki, yunada bihi yaumal qiyamah. Kelak di hari kiamat dia akan dipanggil-panggil oleh malaikat. Aina fulan ibnu fulan. Sing ndi? Si fulan bin fulan itu. Wong sing gawe salat itu. Ndi, undang-undang digoleki. Liyakum. Ayo ngadeg kowe ngadeg. Goleki. Sapa sing lakoni salat iki? Salat ning wayah dina Senin iki. Ngadeg-ngadeg. Aina fulan ibnu fulan. Fal ya'khudh sawabahu minallahi azza wa jalla. Ayo silahkan kamu ambil pahalanya dari Allah. Dikoncipuk dhewe pahalanya. Akhirnya sing lakoni salat iki to ngadeg. Kula malaikat, kula sing lampahi salat iki. Kowe ngerti, kula mireng pas ngaji malam Kemisan. Akhirnya to maju dipersilahkan jemput napa pahalanya. Wa awwalu ma yu'ta minas sawabi alfu khullatin. Pertama kali pahala yang diterima, dia dikasih 1000 perhiasan, 1000 pakaian yang begitu indah. Itu pahala pertama. Dia apa niku nampani napa 1000 khullah, 1000 napa perhiasan. Menggawane piye? Ya ora kok tiba kabeh, pokoke iki jatahmu ngono lah. Iki diwehi 1000 khullah, 1000 perhiasan, 1000 pakaian sing indah-indah banget, 1000 itu buatmu. Kemudian wa yutawaju wa yuqalu lahu udkhulil jannah. Setelah dikasih perhiasan tadi, kemudian dia dikasih mahkota. Wong sing salat niki diberi mahkota oleh malaikat. Setelah dikasih mahkota, kemudian orang yang melakukan salat ini didhawuhi udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Fayastakbiruhu mi'atu alfi malakin. Akhirnya beliau masuk, orang tersebut masuk surga. Masuk surga itu dipapak, disambut karo 1000 malaikat. Masya Allah. Jadi masuk surga disambut alfi malaikat. Fayastakbiruhu 100.000 bukan 1000 malaikat. Fayastakbiruhu mi'atu alfi malakin. Jadi ketika dia masuk surga disambut 100.000 malaikat. Wah, nguli presiden kan ya. Presiden sing ngambut wong pira, Pak? Bu surga disambut malaikat sebanyak 100.000 malaikat. Orang kok nyambut tok, ma'a kulli malakin hadiyatun. Setiap satu malaikat membawa hadiah. Yusyi'unahu hatta yaduru ala alfi qasrin min nurin yatala'la'u. Sampai orang tadi disuruh keliling-keliling.
mengelilingi 1000 gedung. Untuknya gedung tadi itu terbuat dari cahaya yang bersinar. Nurin yatala'la, sing gemerlap ngoten. Wah iki no. Ini tempatmu, ini tempatmu. Kalau diarak-arak no, setiap malaikat yang mengarah itu membawa hadiah. Yang mau melakukan sholat di hari Senin sebanyak 12 rakaat. Kemudian Yaumus Sulasa, hari Selasa. Jadi sholat di hari Selasa. Rawa Yazid Ar-Raqashi an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Riwayat dari Yazid Ar-Raqashi dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Man shalla yaumas sulasa'i asyra raka'atin indam tisafin nahari." Barang siapa yang melakukan sholat di hari Selasa sebanyak 10 rakaat ketika di pertengahan siang. Dan di sofin nahar, di pertengahan siang. Wa fi hadisin akhar, di dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, indar tifa'in nahar, yaitu ketika siang sudah naik, ya kisaran jam 10, jam 9, jam 10 ini Pak, waktu duha sing apik ini. Salat 10 rakaat di hari Selasa. Ya qra'u fi kulli rak'atin. Ini salatnya salat nawafil semua nggih. Jadi salatnya ini salat sunnah mutlaqah. Jadi cukup usolli sunnatan itu cukup lillahi ta'ala. Atau usolli tatawu'an lillahi ta'ala sudah cukup. Ya qra'u fi kulli rak'atin, setiap satu rakaat membaca Fatihatul Kitabi, membaca surat Al-Fatihah. Wa ayatul kursi, membaca ayat kursi marrotan 1 kali, Fatihah 1 kali, ayat kursi 1 kali, wa qul huwallahu ahad salasa marratin, surat Al-Ikhlas 3 kali. Salat 10 rakaat, setiap satu rakaatnya membaca Fatihah 1 kali, ayat kursi 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Dilakukan di hari Selasa. Betul betul nih, seminggu bisa Selasa. Lakon ini wayah kira-kira jam 9, setengah 10, jam 10 nih, atau setengah 9. Bon, jaminane napa cara riwayat niki? Lawa sing gelem lakoni salat iki ning dina Selasa, lam tuktab alaihi khati'atun ila 70 yauman. Dosa-dosanya tidak akan dicatat selama 70 hari ke depan. Nah, gitu. Dosa-dosanya tidak akan dicatat oleh Allah selama 70 hari ke depan. Jadi 70 dino ke depan dosanya gak ditulis. Fa in mata ila 70 yauman, ketika selama 70 hari ke depan itu ternyata dia mati, wong saat ditulis dosanya. Lagi untuk 40 dino setelah dia melakukan sholat ini kok ternyata mati, mata syahidan, maka dia dianggap sebagai orang yang mati syahid. Mati syahid calon surga, gak usah ngicipi neraka. Wa ghufira lahu dzunubu 70 sanatan, dan dosa-dosanya selama 70 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngeten kangge nek ana riwayat ngene iku apa jenenge, meskipun hanya seumur hidup kita melakukan 1 kali dilakukan. Reketan cuma tulisan tok dilakoni. Bisa lah, kalau ngerti pas melakoni ditampa Gusti Allah. Karena ini kan hukumnya bukan wajib, betul wajib. Ini bagian dari sholat nawafil. Dilakoni rapopo, rai rapopo. Tapi nek ana riwayat kados ngeten, nah iso niku nggih kala-kala. Wah, reketan niku seumur hidup ping pisan dilakoni. Dilakoni. Wah niku sholat sing dilakoni ning dina Selasa. Kemudian Yaumul Arbi'a, hari Rabu. Salat yang dilakukan di hari Rabu. Rawa Abu Idris Al-Khawlani an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat dari Abu Idris Al-Khawlani dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla yaumal arbi'i itnatai asyrata rak'atan." Man shalla yaumal arbi'i itnatai asyrata rak'atan inda irtifa'in nahar. Barang siapa yang melakukan sholat di hari Rabu sebanyak 12 rakaat ketika pertengahan siang
atau ketika ya mau kira-kira waktu duha mau nggih waktu dhuwur salatnya sebanyak 12 rakaat. Yaqra'u fi kulli raka'atin, setiap satu rakaat membaca Fatihatul Kitabi, surat Fatihah, wa ayatul kursi marratan, ayat kursi satu kali, wa qul huwallahu ahad salasa marrat, surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Ikhlas 3 kali, wal mu'awwidhataini salasa marratin, surat Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Jadi sholat sebanyak 12 rakaat di hari Rabu, setiap satu rakaatnya membaca Fatihah 1 kali, ayat kursi 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Jaminannya apa? Nada bihi malakun indal arsy, maka kelak akan dipanggil-panggil oleh malaikat yang ada di sisi arus, yang ada di sekeliling arus. Diundang dia, ya Abdullah ista'nif al-amal faqad ghufara laka ma taqaddama min dhanbi. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, ista'nif. Oh, ini berarti diundang-undang ning kono berarti. Terus dunia berarti nih, buatan besok ning akhirat. Jadi pas kita melakukan sholat ini, ada malaikat di sekeliling arus itu memanggil-manggil nama kita. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, istaqnif al-amal, mulailah amalmu, amal perbuatanmu dimulai. Terus kalau kau ngelakoni ngamal apa? Faqad ghufira laka ma taqaddama min dhanbik, maka sungguh dosamu yang lalu-lalu dan dosamu yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sing nglakoni itu salat iki dosa sing wis-wis diampuni kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Faqad ghufira laka ma taqaddama min dhanbik. Nomor 1, nomor 2, wa dafa'allahu anhu 'adzabal qabri wa dhiqahu wa zulmatahu. Allah akan menghalang-halangi siksaan kubur, sempitnya kubur, dan kegelapan di alam kubur. Artinya dia di alam kubur nikmat. Orang rasa siksaan kubur, tidak merasakan sempitnya kubur sama gelapnya kubur. Wa dafa'a anhu syada'idal qiyamah. Yang ketiga, Allah akan menolak sehingga ia tidak akan merasakan syada'idal qiyamah. Itu kondisi sing berat ketika di hari kiamat, kondisi sing rekoso nalika ning dina kiamat. Artinya besok ning dina kiamat wong iku kepena untuk kelas VIP, ber-AC wena ngono ya. Wa rafa'a sin terakhir, wa rafa'a lahu min yaumihi amala nabiyyin. Allah akan mengangkat amal ibadah di hari itu, amal ibadahnya dicatat oleh Allah seperti amal ibadahnya para nabi, amal ibadahnya nabi. Jadi pas lakoni iku ngamal iku dicatat Gusti Allah, diunggah nang langit kaya dene amale nabi. Amale nabi mesti ikhlas, mesti ditampa. Itu nek sing gelem lakoni ning dina Rebo. Selanjutnya yaumul khamis, hari Kamis. An Ikrimah an Ibnu Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ikrimah dari sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla yaumal khamis ba'da dhuhri wal 'asri." Man shalla yaumal khamis baina dhuhri wal 'asri rak'ataini. Barang siapa yang melakukan salat di hari Kamis, dilakukan di antara zuhur dan asar, jadi tidak ada zuhur, sebanyak rakaat ini 2 rakaat. Di hari Kamis melakukan salat 2 rakaat dilakukan setelah ba'da zuhur. Yaqra'u fil ula Fatihatul Kitabi marratan. Rakaat pertama membaca surat Fatihah 1 kali. Wa ayatul kursi mi'ata marrah. Wa radut tuwi. Setelah membaca Fatihah membaca ayat kursi 100 kali. Oh, ini 100 kali. Jadi sholat 2 rakaat di hari Kamis dilakukan setelah ba'da zuhur. Jadi mabainal zuhri wal asri. 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah membaca ayat kursi berapa?
100 kali. Wa fi tsaniyati Fatihatul Kitab marratan wa qul huwallahu ahad 100 marrah. Rakaat kedua membaca surat Fatihah dan membaca surat Al-Ikhlas 100 kali. Satu sapi kali. Wah, kemeng ora. Ya nek ra kuat karo lungguh ae. Salat karo lungguh, salat nawafil kan gak apa-apa, meskipun tanpa ada udzur. Nggih. 100 kali. Bon. Setelah salam, tadi kan 2 rakaat oke. Setelah salam, wa yusalli ala Muhammadin 100 marrah. Setelah salam baca selawat sebanyak 100 kali. Apa jaminannya? Orang yang melakukan salat ini, a'tahullahu sawaba man shoma rajaba wa sya'bana wa ramadhana. Maka ia akan dikasih, diberi pahala oleh Allah seperti pahalanya orang yang melakukan puasa Rajab, puasa Sya'ban, dan puasa Ramadan. Jadi lakoni salat niku diwi ganjaran kaya dene ganjarane wong sing lakoni poso Rajab, poso Sya'ban, ruah lan poso Ramadan. Orang kono tok wa kana lahu minas sawabi mislu hajjul baiti. Ia akan diberi pahala seperti pahalanya orang yang berhaji ke Baitullah. Wah, diwi ganjaran kaya dene wong kaji kan. Yang terakhir jaminannya apa? Wa kutiba lahu bi'adabi kulli man amana billahi subhanahu wa tawakkal alaihi hasanah. Ia akan dikasih hasanah, kebaikan oleh Allah sebanyak bilangan orang yang beriman kepada Allah, sebanyak bilangan orang yang bertawakal kepada Allah. Ganjaran ini kados ngoten. Diwai hasanah kebaikan sebanyak bilangan orang yang beriman kepada Allah, sebanyak bilangan orang yang bertawakal kepada Allah. Utilah kali ini dino Kamis. Selanjutnya yaumul Jumu'ati, hari Jumat. Ruwiya'an Aliyin ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaumul Jumu'ati salatun kulluhu. Hari Jumat itu adalah hari yang khusus untuk ibadah sholat, semuanya dilakukan untuk sholat. Artinya ibadah yang paling baik, paling bagus dilakukan di hari Jumat itu di sholat, melakukan sholat, termasuk melakukan membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma min abdin mu'minin qama idza istaqallatis syamsu wartafa'at qaida rumhin aw aktsara min dzalika. Tidak ada seorang hamba mukmin yang mana dia mau berdiri ketika matahari sudah naik. Ketika matahari sudah naik sekadar 1 tombak atau lebih, yaitu waktu duha, waktu pagi. Hari Jumat waktu pagi. Kisaran waktu duha setelah jam 9 sampai jam 10-an, sekitar itulah ya. Fatawad doa, kemudian dia mau mengambil wudhu. Summa asbagal wudhu'a, kemudian dia menyempurnakan wudhunya. Jadi tidak ada seorang hamba mukmin yang mana ketika waktu duha, katakanlah seperti itu, dia mengambil wudhu, kemudian dia menyempurnakan wudhunya, fasalla tasbihatul duha rak'ataini, kemudian dia melakukan sholat duha sebanyak 2 rakaat, imanan wahtisaban. Ketika ia melakukan suatu hal itu memang niatannya itu karena iman, mantap kali Gusti Allah, wahtisaban dan ikhlas, bukan karena apa-apa, bukan karena riya, bukan karena mungkin usahanya lancar atau utangnya bisa cepat nyaur, betul, tapi ikhlas karena Allah, iman karena Allah. Sholat duha 2 rakaat di hari Jumat. Apa jaminannya? Kata Allahu lahu mi'atai hasanatin. Allah akan mencatat baginya mendapatkan hasanah kebaikan sebanyak 200 hasanah. Diwai kesainan kali Gusti Allah sebanyak 200. Wah, kira-kira sithik kayak itu kan. 1 hasanah, walaupun sering menjelaskan ini, 1 kebaikan sing diparingno Gusti Allah dhateng hambane niku nilainya lebih utama, lebih berharga daripada dunia seisinya.
nilainya kan. Dunia ini tak total jual payu pirang triliun. Pasire, watune, minyake, kabeh kayune. Betul payu piro. Iku jekalah satu hasanah, satu kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Nah ini wong sing gelem sholat duha di hari Jumat sebanyak 2 rakaat karena iman dan ikhlas karena Allah, Allah akan memberikan 200 hasanah kebaikan. Wa maha anhum mi'atai sayiatin. Orang ngono tok. Allah akan menghapus 200 kejelekan, keburukan yang ada di dirinya. Kesalahan termasuk 200 kesalahan, keburukan, kejelekan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang yang mau melakukan sholat duha di hari Jumat sebanyak 2 rakaat dengan ikhlas iman karena Allah Subhanahu wa taala. 2 rakaat kan. Wa man shalla 4 rakaatin, barang siapa yang melakukan sholat 4 rakaat, itu sholat duha di hari Jumat sebanyak 4 rakaat, jaminannya apa? Rafa'allahu subhanahu lahu fil jannati 400 darajatin. Maka kelak di surga ia akan dinaikkan derajatnya oleh Allah sebanyak 400 derajat. Kedudukannya itu 400 derajat. Padahal 1 derajat, jarak antara 1 derajat dengan derajat yang lain itu ada yang mengatakan seperti perjalanan 70, seperti perjalanan 1000 tahun. Ada yang mengatakan seperti perjalanan 100 tahun. Nah, ini diwai tingkatannya 400 derajat, 400 tingkatan di surga. Ini kan boleh wong sing gelem salat duha 4 rakaat di hari Jumat. Petang rakaat kan. Wa man shalla 8 rakaatin, barang siapa yang melakukan salat duha 8 rakaat di hari Jumat, jaminannya apa? Rafa'allahu ta'ala lahu fil jannah 800 darajatin. Kelak di surga derajatnya akan ditinggikan oleh Allah sebanyak 800 derajat kedudukannya. 800. Nek petang rakaat mau pinten? 400. Nek 8 rakaat 800. Orang ngono tok, wa ghafara lahu dzunubahu kullaha. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Wong sing gelem salat 8 rakaat. Wa man shalla isnatai asyrata rakaatan, barang siapa yang melakukan salat duha sebanyak 12 rakaat. Ini menurut pendapat sebagian ulama, karena ada yang mengatakan salat duha itu paling banyak sebanyak 12 rakaat. Tapi menurut pendapat yang muktamad, pendapat yang kuat di kalangan ulama Syafi'iyah, bahwasanya salat duha itu paling banyak sebanyak 8 rakaat. Tapi boten napa-napa. Kita mengikuti pendapat minoritas boten napa-napa. Wa man shalla isnatai asyrata rakaatan, barang siapa yang melakukan salat 12 rakaat salat duha di hari Jumat, jaminannya apa? Sing gelem nglakoni salat 12 rakaat di hari Jumat, kataballahu lahu alfan wa mi'atai hasanatin, maka Allah akan mencatat baginya dikasih hasanah kebaikan sebanyak 1200 hasanah. Alfan wa mi'atai 200, 1200 hasanah. 1200 hasanah. 1200 hasanah karena satu rakaatnya dihitung pinten? 100. 1200 ya berarti guys ya. 12 rakaat, sak rakaate diwai 100 ganjaran ning Gusti Allah, 100 hasanah sak rakaate. Nek 12 berarti kan 1200. Sing gelem salat duha sebanyak 12 rakaat di hari Jumat, maka ia akan dikasih hasanah oleh Allah kebaikan sebanyak 1200 hasanah. Wa maha anhu alfan wa mi'ati sayatin. Keburukannya, kejelekannya, kesalahannya sebanyak 1200 akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menghapus dosa-dosanya, kesalahannya, keburukannya sebanyak 1200 kesalahan akan dihapus oleh Allah. Yang terakhir jaminane wa rafa'alahu fil jannah alfan wa mi'atai darajatin. Kelak di surga
ia akan ditinggikan derajatnya setinggi sebanyak 1.200 derajat atau kedudukan atau pangkat kedudukan di surga. Bukan ngerti wong sing salat duha 12 rakaat ning dina Jumat. Wa an-Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, keterangan dari Nafi' dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda annahu qala, man dakhala al-jami'a yaumal jumu'ati, barang siapa yang memasuki masjid jami' dari Jumat. Lagi waya Jumat sampean moro ning masjid meh Jumatan. Fa shalla 4 raka'atin qabla sholatil jum'ati, kemudian melakukan sholat 4 rakaat sebelum melakukan sholat Jumat, artinya sebelum khutbah. Sebelum khutbah dimulai sampean sholat 4 rakaat sholat nawafil, sholatnya di dalam masjid sambil nunggu sholat Jumat, sambil nunggu khutbah Jumat. 4 rakaat. Setiap 1 rakaat membaca apa? Qara'a fi kulli raka'atin, setiap 1 rakaat membaca alhamdu marratan, surat Fatihah 1 kali. Wa qul huwallahu ahad, membaca surat Al-Ikhlas 50 marrah, 50 kali. 50 kali. Ini dilakukan 4 rakaat. Dilakoni dina Jumat. Moro rada esok sambil menunggu sholat Jumat, sholat 2 rakaat, sholat mutlaqah, sholat sunnah mutlaqah, sholat nawafil atau tatawwu sebanyak 4 rakaat. Setiap 1 rakaatnya membaca Fatihah sama Al-Ikhlas sebanyak 50 kali. Surat Fatihahnya 1 kali, Al-Ikhlasnya 50 kali. Apa jaminannya wong sing gelem lakoni surat iki? Jaminannya apa? Lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah au yura lahu. Dia tidak akan mati sebelum ia melihat tempatnya di surga, atau dia ditampakkan tempatnya di surga. Dia bakal mati sebelum dia melihat tempatnya di surga. Itu tuh ono iku di panggonanmu kok, iki bidadarimu iki ora mungkin ono. Sing gelem lakoni salat iki di hari Jumat. Yang terakhir, Yaumus Sabti, hari Sabtu. Rawa Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla yaumas sabti 4 raka'atin, barang siapa yang melakukan sholat di hari Sabtu sebanyak 4 rakaat, sholat nawafil 4 rakaat, yaqra'u fi kulli raka'atin, setiap 1 rakaat dia membaca Fatihatul Kitabi marratan, surat Fatihah 1 kali. Oke. Jadi hari Sabtu sholat 4 rakaat, setiap 1 rakaat membaca Fatihah 1 kali. Wa qul ya ayyuhal kafirun salasa marratin, membaca surat Al-Kafirun sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Itu dilakukan dalam setiap 1 rakaat, setiap rakaat. Jadi sholat 4 rakaat di hari Sabtu, setiap 1 rakaatnya membaca Fatihah 1 kali, surat Al-Kafirun 3 kali. Fa idza faragha, ketika sudah selesai dari sholat, itu ketika sudah selesai 4 rakaat, qara'a ayatul kursi, kemudian membaca ayat kursi 1 kali. Jadi pas sholat 4 rakaat, wacanane mau setiap rakaat maca Fatihah kali qul ya ayyuhal kafirun, Fatihah sepisan, qul ya ayyuhal kafirun 3 kali. Setelah selesai salat dari yang 4 rakaat, kemudian baca ayat kursi 1 kali. Apa jaminannya? Kataballahu lahu bi kulli harfin hajjatan wa umratan. Setiap 1 huruf yang dibaca tadi, ayat Al-Quran tadi, Allah menggantinya dicatat sebagai pahala haji dan umrah. Jadi sak hurufe dijoli ganjaran kaya dene ganjarane haji dan umrah. Setiap sak hurufe. Nomor loro, ganjarane apa? Wa rafa'alahu bi kulli harfin ajra sanatin siyama nahariha wa qiyama lailiha. Yang kedua, setiap 1 huruf Allah mencatat sebagai Allah akan mencatat seperti pahala beribadah selama 1 tahun penuh. Sak huruf kaki. Tidak, sing waca iku ana 100 huruf, berarti padahal 100 tahun.
padha karo ibadah 100 tahun sing selama setahun muput iku duwe ibadah bengine qiyamul lail rinane poso. Jadi satu huruf itu dicatat sebagai ibadah 1 tahun full. Esuke poso bengine qiyamul lail, esuke poso bengine tahajud. Itu satu hurufnya. Padahal qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirin tadi dibaca 3 kali. Fatihah 1 kali. Tinggal ditotal berapa jumlah hurufnya. Oke. Yang ketiga jaminannya apa? Wa a'tahullahu azza wa jalla bi kulli harfin sawaba syahidin. Setiap satu huruf yang dibaca tadi dikasih pahala oleh Allah seperti pahalanya orang yang mati syahid. Wa kana tahta dhilli arsyillah ma'an nabiyyin wa syuhada'i. Yang terakhir, orang yang mau melakukan sholat ini di hari Sabtu, yaitu sholat 4 rakaat, setiap satu rakaat membaca Fatihah 1 kali, kemudian Al-Kafirun 3 kali, setelah salam kemudian membaca ayat kursi 1 kali. Apa yang terakhir jaminannya? Ia kelak di hari kiamat akan ditempatkan di bawah naungan arsy-Nya Allah, naungan arsy-Nya Allah bersama para nabi dan para syuhada. Wah, dikumpul karo nabi kalau wong sing mati syahid. Masyaallah. Allahumma ja'alna minhum. Semoga lah kita mugi kita sedaya saged nglampahi sedaya ibadah ingkang dipun syariatake dening Allah taala sehingga kita saged pinjang saged kembal kali para nabi, para syuhada, wassalihin. Amin amin Allahumma amin. Insyaallah minggu depan kita akan membahas sholat-sholat yang dilakukan dalam sepekan sekali tapi dilakukan di waktu malam. Tadi kan rino kabeh. Bakal besok bakal malam Ahad, malam Senin, malam Selasa dan seterusnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.